Bab 1131 sampai dengan 1135, segera orang-orang berbaju hitam menyadari ada yang tidak beres. Baru saja, pihakku mendapat keuntungan yang luar biasa. Mengapa tiba-tiba berubah menjadi kerugian? Pemimpin berbaju hitam yang melawan Ni Hongdou juga menyadarinya. Bang, dia dan Ni Hongdou bertukar pukulan dan berpisah. Lihatlah, tanah dipenuhi mayat laki-laki berpakaian hitam. Lin Dong tidak menahan kekuatannya dan membunuh pria berkulit hitam pertama yang menyerangnya. Nyatanya, pria berbaju hitam lainnya tidak tewas, melainkan terluka parah. Lagi pula, jika kamu mati di dunia sangkar roh, kamu tidak akan bisa bangun di dunia nyata. Orang-orang berbaju hitam ini tidak memiliki perseteruan hidup atau mati dengan Lin Dong. Serangan terhadap mereka ini dianggap oleh Lin Dong sebagai pertarungan antara dua kekuatan, jadi tidak perlu membunuh mereka semua. Situs web pertama, URL. Namun, penjaga dan petualang majikan tidak akan membiarkan orang-orang berbaju hitam ini pergi, dan akan langsung membunuh mereka semua dengan satu pukulan terakhir. Meskipun Lin Dong bukanlah pembunuh sebenarnya, dia adalah penghasutnya. Ni Hongdou juga dibuat bingung dengan banyaknya kematian pria berbaju hitam. Di antara orang-orang dari keluarga Ni yang datang ke kota Wuya kali ini, dia dan kedua tetua adalah yang terkuat. Kedua tetua telah berangkat terlebih dahulu untuk mengawal Raja Perak Jiaolong menjauh dari jalan lain. Siapa lagi yang memiliki kekuatan sekuat itu? Ni Hongdou, sungguh tipuan, pria berbaju hitam itu berkata dengan suara meninggi dan gigi terkatup. Satu sama lain, Liu Zi, kalian tidak perlu berpura-pura lagi. Aku tahu itu kamu, selain keluarga Liumu. Aku tidak bisa memikirkan orang lain yang akan mengambil tindakan terhadap keluarga Niku. Mencibir. Jadi bagaimana jika itu aku? Sekarang setelah dia dikenali, Liu Zi berhenti berpura-pura. Liu Zi, pernahkah kamu memikirkan konsekuensi dari melakukan ini? Apakah keluarga Liu kamu ingin memulai perang dengan keluarga Niku? Memulai perang? Ni Hongdou, kamu terlalu banyak berpikir. Sekarang kami telah mengambil tindakan. Kami tidak berniat membiarkanmu kembali hidup-hidup. Keluarga Ni kamu tidak memiliki bukti. Jadi mengapa kamu ingin memulai perang? Saat kita berada siap, kami secara alami akan menghancurkan keluarga Ni Anda dalam satu gerakan. Manfaatkan semua sumber daya keluarga Ni Anda. Mimpi, Liu Zi, Anda ingin mempertahankan saya. Haha, coba saja. Liu Zi tertawa lagi, naik dan bertarung dengan Ni Hongdou. Lin Dong juga melihat pertarungan antara Ni Hongdou dan Liu Zi. Keduanya bertarung sengit, bolak-balik, namun menurutnya, perkelahian pada level ini ibarat anak-anak bermain rumah-rumahan, seperti orang dewasa sedang menyaksikan dua anak berusia 3 atau 4 tahun berkelahi. Belum lagi gerakannya yang lambat seperti kura-kura. Gerakannya masih lembut dan tidak ada tenaga sama sekali. Lin Dong tidak tahu pada tahap apa kekuatannya, dan dia tidak memiliki standar untuk mengukurnya, tapi dia merasa jika dia mengambil tindakan terhadap orang-orang ini, itu mungkin hanya satu gerakan. Sementara dia terlihat bosan, sebuah suara terdengar di telingaku. Hei, nak, apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Jika kamu tidak pergi berperang, kami membayar kamu untuk melindungi kami, bukan untuk datang dan menikmati pemandangan dan menonton kesenangan. Jika kamu begitu pasif dan lambat dalam pekerjaanmu, percaya atau tidak, aku akan menahanmu. Uang. Lin Dong berbalik dan melihat. Dia melihat dua orang muda berpakaian cerah, seorang pria dan seorang wanita, berjalan ke arahnya. Itu adalah Ni Feng dan Ni Suang, generasi muda dari keluarga majikan Ni. Orang yang berbicara adalah pemuda Ni Feng. Keduanya sedikit berantakan dan jelas telah melalui pertempuran. Melihat pakaian mereka, Lin Dong tahu bahwa mereka pasti majikannya.
Saya tidak menyangka majikan saya akan memergoki saya bermalas-malasan. Bukankah ini semua sudah berakhir? Tidak banyak pria berbaju hitam di kiri. Tidak ada bedanya apakah aku berpartisipasi atau tidak. Tentu saja ada perbedaan. Ini masalah sikapmu sebagai seorang petualang. Tidak peduli apakah kamu dapat mengubah hasilnya atau tidak. Karena kamu telah mengambil uangnya. Kamu harus melakukan yang terbaik saat giliranmu tiba. Feng berkata dengan enggan. Bagaimana kamu tahu aku tidak berkontribusi? Kamu hanya tidak melihatnya ketika aku melakukannya. Tapi aku berkontribusi banyak. Nak, buka mata anjingmu dan perhatikan baik-baik orang-orang di sekitarmu yang telah berpartisipasi dalam pertempuran. Siapa yang sepertimu? Siapa yang begitu bersih dan rapi sepertimu? Kata Ni Feng dengan ekspresi sinis di wajahnya. Baru saja mendapat serangan mendadak. Untungnya, dia diselamatkan oleh Bibi Hong. Dia masih sedikit kaget sekarang. Saya kebetulan melihat petualang lain yang tampak seperti tuan muda, berdiri di sana dengan bosan menonton pertempuran. Sebagai majikan, bagaimana Ni Feng bisa mentolerir orang yang mengambil uang dan tidak melakukan apa-apa? Hanya makan dan minum di sini. Lin Dong mengerutkan kening saat mendengar ini. Jika dia tidak mengambil tindakan, mustahil membalikkan keadaan. Keunggulan pria berbaju hitam hanya akan semakin besar, dan tidak akan lama lagi dia bisa memenangkan pertarungan ini sepenuhnya. Sudah mending sekarang, saya bantu dan dipanggil anjing. Setiap orang memiliki sesuatu dalam pikirannya. Apakah ada yang pernah menetapkan bahwa Anda harus berantakan ketika berpartisipasi dalam pertempuran? Lin Dong bertanya balik. Kamu, Ni Feng terdiam. Wanita muda Ni Suang di sampingnya tetap diam. Tapi matanya tertuju pada Lin Dong dengan rasa ingin tahu. Dilihat dari penampilan Lin Dong, dia tidak terlihat seperti seorang petualang yang berjuang di lapisan bawah masyarakat. Walaupun Anda seorang majikan, namun Anda tidak boleh bingung membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Apa yang Anda lihat belum tentu benar. Tidak semua orang seperti Anda. Saat menghadapi keadaan darurat, Anda akan terlihat panik dan ketakutan. Sebagai laki-laki, kita harus belajar terlebih dahulu. Tenanglah. Lin Dong memukul lagi. Kamu nak, kamu justru sebaliknya. Biar ku beritahu, mulai sekarang, kami tidak akan memberimu 1 sen pun lagi. Cepat berikan padaku. Bang, sebelum Ni Feng selesai berbicara, dia disela oleh suara keras. Sebuah kereta kuda tak jauh dari mereka tertimpa sesuatu. Ketiga orang itu segera menoleh, batuk, batuk, batuk. Sesosok tubuh perlahan naik dari reruntuhan kereta kuda, dan suara batuk terus terdengar. Tunggu sampai asapnya hilang. Baru kemudian mereka melihat bahwa orang yang menghancurkan kereta itu adalah Ni Hongdou, kepala keluarga Ni. Bibi Hong, Ni Feng dan Ni Suang berteriak dan segera berlari untuk mendukung Ni Hongdou. Keduanya kaget. Bibi Hong adalah orang terkuat yang dikirim oleh keluarga Ni kali ini. Jika Bibi Hong terluka, siapa lagi yang akan menjadi lawan musuh? Lalu tidak ada satupun dari mereka yang bisa lolos. Bibi Hong, apakah kamu baik-baik saja? Ni Suang bertanya dengan cemas. Bibi Hong, bagaimana kabarmu? Ni Feng juga bertanya. Aku baik-baik saja, jawab Ni Hongdou sambil terbatuk. Kamu bilang tidak apa-apa, tapi kamu berdarah. Memang ada darah mengalir dari sudut mulut Ni Hongdou. Ni Feng merasa gugup saat melihatnya. Tidak apa-apa, ini hanya cedera ringan. Setelah berbicara, Ni Hongdou mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Ada 2 pria bertopeng berpakaian hitam berdiri di atap kereta kuda tidak jauh dari situ. Salah satunya adalah Liu Zi dari keluarga Liu. Ni Hongdou yang lain tidak tahu siapa dia, tapi dia baru saja menyerangnya, menyebabkan cederanya. Jika tidak, kata-kata Liu Zi saja tidak akan menjadi tandingannya. Siapa kamu? Kenapa kamu menyerangku?
Apakah ada pertengkaran di antara kita? Tanya Ni Hongdou sambil menatap pria bertopeng hitam yang menyerangnya. Orang yang ditanya tidak mengatakan apa-apa, tapi Liu Zi berkata sambil tersenyum. Ni Hongdou, kamu bahkan bisa menanyakan pertanyaan seperti ini. Aku ingin tahu bagaimana kamu bisa sampai ke posisimu saat ini di keluarga Ni. Ada sesuatu seperti ini di dunia, kebencian bisa semakin menggerakkan hati orang. Dan itulah kepentingan. Selama manfaatnya cukup, akan banyak terjadi kasus perpisahan antara suami dan istri, pertikaian antar saudara, dan kebencian antara ayah dan anak. Harus hidup untuk menikmati manfaatnya, jawab Ni Hongdou dingin. Apakah kita akan mati untuk menikmatinya? Ni Hongdou, aku khawatir kamu tidak memahami situasi saat ini, sudah kubilang. Kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk pergi dari sini hari ini. Aku sudah lama ingin menyentuh tubuhmu yang memikat. Hahaha. Liu setelah Zi selesai berbicara, dia tertawa keras. Dia sudah lama mengintip Ni Hongdou. Bisa dibilang banyak pria di sekitar kota Changning yang mengintip wanita yang suka pamer ini. Namun sejauh ini, belum ada yang berhasil. Saya akan mengambil posisi teratas hari ini. Memikirkannya saja membuatku bersemangat. Sangat disayangkan wanita cantik seperti itu harus dibunuh setelah menikmatinya. Ingat alamat website M42 Zoo. Cini. Adalah keinginan keluarga, dan Liu Zi hanya bisa melaksanakannya. Kalau tidak, dia benar-benar ingin memenjarakan Ni Hongdou sebagai budaknya, siap untuk dia nikmati kapan saja. Liu Zi, kamu sedang bermimpi. Ni Hongdou sangat marah mendengar kata-kata Liu Zi. Ni Hongdou, izinkan aku mengatakan yang sebenarnya. Apakah kamu pikir kamu dapat menyembunyikan kebenaran dengan mengirim Raja Perak Jiaolong pergi terlebih dahulu? Kamu sangat naif. Kamu tidak tahu bahwa semuanya berada di bawah kendali keluarga Liuku. Hanya saja terimalah nasibmu. Kali ini hanya hidangan pembuka. Hidangan utama akan segera tiba. Hati Ni Hongdou mencelos saat mendengar ini. Keluarga Liu memang sudah merencanakan ini sebelumnya. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan kedua tetua itu. Lihatlah penampilan Liu Zi sebagai penjahat. Saya khawatir ini juga bencana. Kali ini keluarga Ni salah perhitungan. Saya tidak pernah menyangka keluarga Liu berani bersatu dengan kekuatan lain untuk menyerang keluarga Ni. Liu Zi, apa yang kamu inginkan? Ni Hongdou bertanya dengan gigi terkatup. Apa yang kuinginkan? Tentu saja aku ingin mengambil tubuhmu dulu, lalu nyawamu. Setelah Liu Zi selesai berbicara, dia menggerakkan kakinya dan bergegas menuju Ni Hongdou. Saat kamu sakit, aku akan membunuhmu. Misinya adalah menjaga semua orang yang dikirim oleh keluarga Ni dan melemahkan kekuatan keluarga Ni. Tidak ada seorang pun yang boleh melarikan diri. Pria bertopeng hitam yang berdiri bersama Liu Zi juga mengikuti. Ni Hongdou baru saja diserang oleh serangan diam-diam dan terluka. Keduanya mengambil tindakan bersama. Saya yakin kami bisa dengan mudah menang atas lawan. Tapi dia tidak pernah menikmati tubuh Ni Hongdou, yang merupakan impian banyak pria. Mereka tidak akan membiarkan gadis cantik ini mati terlalu cepat. Ni Hongdou memperhatikan kedua pria itu mendekat dengan cepat dan tahu bahwa hari ini sudah dalam bahaya. Dia meraih bahu Ni Feng dan Ni Suang di sampingnya, menarik mereka kembali, dan bergerak maju untuk menemui mereka. Pada saat yang sama, dia berteriak, "Fenger, Suanger, larilah secepat yang kamu bisa. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menahan mereka dan mengulur waktu untukmu. Kembalilah dan beritahu keluarga bahwa itu adalah konspirasi keluarga Liu. Biarkan keluarga berhati-hati terhadap keluarga Liu, karena aku akan membalas dendam." Ni Feng dan Ni Suang ditarik kembali oleh Ni Hongdou tanpa persiapan, terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah. Dengarkan suara Ni Hongdou. Tidak ada waktu untuk memikirkannya, jadi dia bangkit dan lari.
Keduanya tahu bahwa Bibi Hong akan berjuang sampai mati untuk mengulur waktu bagi mereka. Jika kamu tidak lari, keluarga Ni pasti akan memusnahkan seluruh pasukan mereka. Ketika saatnya tiba, keluarga Ni tidak akan dapat menemukan pembunuhnya jika mereka ingin membalas dendam. Selain itu, ambisi keluarga Liu harus diberitahukan kepada keluarga agar keluarga dapat bersiap agar tidak lengah dengan serangan mendadak keluarga Liu. Liu Zi dan pria bertopeng hitam bergegas mendekat, sementara Ni Hongdou menyambut mereka. Mereka bertiga akan bertemu satu sama lain dan memulai pertarungan hidup atau mati. Dua kerikil seukuran butiran beras mendatangi Liu Zi dan pria bertopeng berbaju hitam dengan kecepatan yang sulit dibedakan dengan mata telanjang, dan menembus bahu mereka tanpa mereka berdua menyadarinya sama sekali. Di saat yang sama, kekuatan dahsyat yang dibawa oleh kerikil tersebut langsung menghempaskan kedua tubuh tersebut. Engah, Liu Zi dan pria bertopeng hitam itu memuntahkan seteguk darah satu demi satu. Saat tubuhnya terbang terbalik, wajahnya dipenuhi kepanikan. Ada ahlinya, dan itu sangat kuat. Mereka tidak memperhatikan satu sama lain dan sudah terluka parah. Sangat menakutkan. Ni Hongdou berhenti dan menatap Liu Zi dan pria bertopeng hitam yang muntah darah dan mundur tanpa bisa dijelaskan. Dia juga bingung dengan perubahan mendadak ini. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada kedua orang ini? Dengan kekuatan Ni Hongdou, jurus rahasia Lin Dong juga tidak diketahui. Dia bahkan tidak menyadari bahwa dua kerikil seukuran butiran beras terbang melewatinya. Bang bang bang, Liu Zi dan pria berbaju hitam itu bertabrakan dengan kereta kuda. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan kereta kuda itu hancur. Setelah menabrak kereta kuda, ia tidak berhenti. Ia terus menabrak beberapa kereta kuda sebelum berhenti. Hal ini menunjukkan betapa dahsyatnya serangan terhadap mereka. Ni Feng dan Ni Suang, yang sedang berlari, berbalik untuk melihat bagaimana keadaan Bibi Hong. Tapi setelah melihat sekali, mereka berdiri kokoh dan membeku di tempat. Bibi Hong baik-baik saja. Sebaliknya, Liu Zihe, pria jahat berbaju hitam yang menyerang Bibi Hong, terluka dan muntah darah. Keduanya bingung, kapan Bibi Hong menjadi begitu kuat? Menurut pemahaman mereka, meskipun Bibi Hong sedikit lebih kuat dari Liu Zi, kekuatannya terbatas. Terlebih lagi, Liu Zi bukan satu-satunya musuh sekarang. Pria berbaju hitam itu tidak lebih buruk dari Bibi Hong. Selain itu, Bibi Hong terluka dalam serangan diam-diam. Jadi kecil kemungkinannya dia menjadi lawan. Itu sebabnya dia mengorbankan dirinya dan berjuang keras untuk mengulur waktu bagi mereka. Tapi apa yang terjadi dengan semua yang ada di depanku? Bibi Hong baik-baik saja, tapi musuhnya terluka. Ni Feng dan Ni Suang tidak dapat memahami apa yang terjadi di depan mereka. Penjaga keluarga Ni, petualang, dan pria berbaju hitam semuanya tidak dapat mempercayai pemandangan ini. Saya awalnya berpikir bahwa pertempuran berikutnya akan terjadi secara sepihak. Ini memang sepihak, namun hal ini tidak sepihak seperti yang dibayangkan semua orang. Semua orang menatap ke tempat Liu Zi dan pria berbaju hitam akhirnya berhenti. Saya ingin melihat bagaimana mereka tersingkir. Asap akibat benturan perlahan menghilang. Sosok Liu Zi dan pria berbaju hitam muncul di mata semua orang. Mereka berdua menutupi sisi kiri dada mereka dengan tangan kanan, dan darah terus mengalir dari mulut mereka. Setidaknya ini jauh lebih berat daripada Ni Hongdou. Belum lagi orang lain, bahkan kedua pihak yang terlibat masih belum mengetahui senjata tersembunyi apa yang melukai mereka. Mereka hanya mengetahui bahwa jika senjata tersembunyi itu dibelokkan lebih jauh, senjata itu dapat menembak langsung ke jantung, menyebabkan mereka mati total di dunia sangkar spiritual ini. Dengan kekuatan Liu Zi dan pria berbaju hitam, luka di jantung seperti itu hampir tak tertahankan.
Selain rasa takut, ada juga semburat kegembiraan di wajah kedua orang tersebut. Untungnya, orang ini tidak memiliki niat membunuh. Kalau tidak, mereka pasti sudah mati sekarang. Siapa kamu? Kenapa kamu menyerangku? Apakah ada pertengkaran di antara kita? Tanya Ni Hongdou sambil menatap pria bertopeng hitam yang menyerangnya. Orang yang ditanya tidak mengatakan apa-apa, tapi Liu Zi berkata sambil tersenyum. Ni Hongdou, kamu bahkan bisa menanyakan pertanyaan seperti ini. Aku ingin tahu bagaimana kamu bisa sampai ke posisimu saat ini di keluarga Ni. Ada sesuatu seperti ini di dunia, kebencian bisa semakin menggerakkan hati orang. Dan itulah kepentingan. Selama manfaatnya cukup, akan banyak terjadi kasus perpisahan antara suami dan istri, pertikaian antar saudara, dan kebencian antara ayah dan anak. Harus hidup untuk menikmati manfaatnya. Jawab Ni Hongdou dingin. Apakah kita akan mati untuk menikmatinya? Ni Hongdou, aku khawatir kamu tidak memahami situasi saat ini, sudah kubilang. Kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk pergi dari sini hari ini. Aku sudah lama ingin menyentuh tubuhmu yang memikat. Hahaha. Liu setelah Zi selesai berbicara, dia tertawa keras. Dia sudah lama mengintip Ni Hongdou. Bisa dibilang banyak pria di sekitar kota Changning yang mengintip wanita yang suka pamer ini. Namun sejauh ini, belum ada yang berhasil. Saya akan mengambil posisi teratas hari ini. Memikirkannya saja membuatku bersemangat. Sangat disayangkan wanita cantik seperti itu harus dibunuh setelah menikmatinya. Ingat alamat website M42 Zu, Cini. Adalah keinginan keluarga, dan Liu Zi hanya bisa melaksanakannya. Kalau tidak, dia benar-benar ingin memenjarakan Ni Hongdou sebagai budaknya, siap untuk dia nikmati kapan saja. Liu Zi, kamu sedang bermimpi. Ni Hongdou sangat marah mendengar kata-kata Liu Zi. Ni Hongdou, izinkan aku mengatakan yang sebenarnya. Apakah kamu pikir kamu dapat menyembunyikan kebenaran dengan mengirim Raja Perak Jiaolong pergi terlebih dahulu? Kamu sangat naif. Kamu tidak tahu bahwa semuanya berada di bawah kendali keluarga Liuku. Hanya saja terimalah nasibmu. Kali ini hanya hidangan pembuka. Hidangan utama akan segera tiba. Hati Ni Hongdou mencelos saat mendengar ini. Keluarga Liu memang sudah merencanakan ini sebelumnya. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan kedua tetua itu. Lihatlah penampilan Liu Zi sebagai penjahat. Saya khawatir ini juga bencana. Kali ini keluarga Ni salah perhitungan. Saya tidak pernah menyangka keluarga Liu berani bersatu dengan kekuatan lain untuk menyerang keluarga Ni. Liu Zi, apa yang kamu inginkan? Ni Hongdou bertanya dengan gigi terkatup. Apa yang kuinginkan? Tentu saja aku ingin mengambil tubuhmu dulu, lalu, nyawamu. Setelah Liu Zi selesai berbicara, dia menggerakkan kakinya dan bergegas menuju Ni Hongdou. Saat kamu sakit, aku akan membunuhmu. Misinya adalah menjaga semua orang yang dikirim oleh keluarga Ni dan melemahkan kekuatan keluarga Ni. Tidak ada seorang pun yang boleh melarikan diri. Pria bertopeng hitam yang berdiri bersama Liu Zi juga mengikuti. Ni Hongdou baru saja diserang oleh serangan diam-diam dan terluka. Keduanya mengambil tindakan bersama. Saya yakin kami bisa dengan mudah menang atas lawan. Tapi dia tidak pernah menikmati tubuh Ni Hongdou, yang merupakan impian banyak pria. Mereka tidak akan membiarkan gadis cantik ini mati terlalu cepat. Ni Hongdou memperhatikan kedua pria itu mendekat dengan cepat dan tahu bahwa hari ini sudah dalam bahaya. Dia meraih bahu Ni Feng dan Ni Suang di sampingnya, menarik mereka kembali, dan bergerak maju untuk menemui mereka. Pada saat yang sama, dia berteriak, "Fenger, Suanger, larilah secepat yang kamu bisa. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menahan mereka dan mengulur waktu untukmu. Kembalilah dan beritahu keluarga bahwa itu adalah konspirasi keluarga Liu. Biarkan keluarga berhati-hati terhadap keluarga Liu, karena aku akan membalas dendam."
Ni Feng dan Ni Suang ditarik kembali oleh Ni Hongdou tanpa persiapan, terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah. Dengarkan suara Ni Hongdou. Tidak ada waktu untuk memikirkannya, jadi dia bangkit dan lari. Keduanya tahu bahwa Bibi Hong akan berjuang sampai mati untuk mengulur waktu bagi mereka. Jika kamu tidak lari, keluarga Ni pasti akan memusnahkan seluruh pasukan mereka. Ketika saatnya tiba, keluarga Ni tidak akan dapat menemukan pembunuhnya jika mereka ingin membalas dendam. Selain itu, ambisi keluarga Liu harus diberitahukan kepada keluarga agar keluarga dapat bersiap agar tidak lengah dengan serangan mendadak keluarga Liu. Liu Zi dan pria bertopeng hitam bergegas mendekat, sementara Ni Hongdou menyambut mereka. Mereka bertiga akan bertemu satu sama lain dan memulai pertarungan hidup atau mati. Dua kerikil seukuran butiran beras mendatangi Liu Zi dan pria bertopeng berbaju hitam dengan kecepatan yang sulit dibedakan dengan mata telanjang, dan menembus bahu mereka tanpa mereka berdua menyadarinya sama sekali. Di saat yang sama, kekuatan dahsyat yang dibawa oleh kerikil tersebut langsung menghempaskan kedua tubuh tersebut. Engah, Liu Zi dan pria bertopeng hitam itu memuntahkan seteguk darah satu demi satu. Saat tubuhnya terbang terbalik, wajahnya dipenuhi kepanikan. Ada ahlinya, dan itu sangat kuat. Mereka tidak memperhatikan satu sama lain dan sudah terluka parah. Sangat menakutkan. Ni Hongdou berhenti dan menatap Liu Zi dan pria bertopeng hitam yang muntah darah dan mundur tanpa bisa dijelaskan. Dia juga bingung dengan perubahan mendadak ini. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada kedua orang ini? Dengan kekuatan Ni Hongdou, jurus rahasia Lin Dong juga tidak diketahui. Dia bahkan tidak menyadari bahwa dua kerikil seukuran butiran beras terbang melewatinya. Bang bang bang, Liu Zi dan pria berbaju hitam itu bertabrakan dengan kereta kuda. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan kereta kuda itu hancur. Setelah menabrak kereta kuda, ia tidak berhenti. Ia terus menabrak beberapa kereta kuda sebelum berhenti. Hal ini menunjukkan betapa dahsyatnya serangan terhadap mereka. Ni Feng dan Ni Suang, yang sedang berlari, berbalik untuk melihat bagaimana keadaan Bibi Hong. Tapi setelah melihat sekali, mereka berdiri kokoh dan membeku di tempat. Bibi Hong baik-baik saja. Sebaliknya, Liu Zihe, pria jahat berbaju hitam yang menyerang Bibi Hong, terluka dan muntah darah. Keduanya bingung, kapan Bibi Hong menjadi begitu kuat? Menurut pemahaman mereka, meskipun Bibi Hong sedikit lebih kuat dari Liu Zi, kekuatannya terbatas. Terlebih lagi, Liu Zi bukan satu-satunya musuh sekarang. Pria berbaju hitam itu tidak lebih buruk dari Bibi Hong. Selain itu, Bibi Hong terluka dalam serangan diam-diam. Jadi kecil kemungkinannya dia menjadi lawan. Itu sebabnya dia mengorbankan dirinya dan berjuang keras untuk mengulur waktu bagi mereka. Tapi apa yang terjadi dengan semua yang ada di depanku? Bibi Hong baik-baik saja, tapi musuhnya terluka. Ni Feng dan Ni Suang tidak dapat memahami apa yang terjadi di depan mereka. Penjaga keluarga Ni, petualang, dan pria berbaju hitam semuanya tidak dapat mempercayai pemandangan ini. Saya awalnya berpikir bahwa pertempuran berikutnya akan terjadi secara sepihak. Ini memang sepihak, namun hal ini tidak sepihak seperti yang dibayangkan semua orang. Semua orang menatap ke tempat Liu Zi dan pria berbaju hitam akhirnya berhenti. Saya ingin melihat bagaimana mereka tersingkir. Asap akibat benturan perlahan menghilang. Sosok Liu Zi dan pria berbaju hitam muncul di mata semua orang. Mereka berdua menutupi sisi kiri dada mereka dengan tangan kanan, dan darah terus mengalir dari mulut mereka. Setidaknya ini jauh lebih berat daripada Ni Hongdou. Belum lagi orang lain, bahkan kedua pihak yang terlibat masih belum mengetahui senjata tersembunyi apa yang melukai mereka.
Mereka hanya mengetahui bahwa jika senjata tersembunyi itu dibelokkan lebih jauh, senjata itu dapat menembak langsung ke jantung, menyebabkan mereka mati total di dunia sangkar spiritual ini. Dengan kekuatan Liu Zi dan pria berbaju hitam, luka di jantung seperti itu hampir tak tertahankan. Selain rasa takut, ada juga semburat kegembiraan di wajah kedua orang tersebut. Untungnya, orang ini tidak memiliki niat membunuh. Kalau tidak, mereka pasti sudah mati sekarang. Ni Hongdou memang menggunakan tipuan untuk memancing harimau itu menjauh dari gunung. Tampaknya jenazah Raja Perak Jiaolong diserahkan kepada kedua tetua untuk dibawa pergi. Sebenarnya itu hanya kedok. Raja Perak Jiaolong yang asli sebenarnya masih berada di tim yang dipimpinnya. Meskipun nilai Raja Naga Perak tinggi, ia telah mencapai 20 miliar koin spiritual. Namun risiko yang diambil keluarga Liu tidak sebanding dengan tindakan terhadap Ni Hongdou. Yang sebenarnya membuat keluarga Liu memutuskan untuk mengambil tindakan adalah berita dari penyamaran yang diatur oleh keluarga Liu di keluarga Ni. Setelah membeli Raja Perak Jiaolong, Ni Hongdou menemukan ramuan dalam binatang buas di tubuh Raja Perak Jiaolong. Ramuan batin binatang buas adalah sesuatu yang hanya bisa dibentuk oleh binatang buas. Kemungkinannya sangat kecil. Alamat situs web pertama adalah URL. 100 binatang buas mungkin tidak berhasil memadatkan satu ramuan dalam binatang buas. Alasan mengapa tubuh Raja Naga Perak begitu mahal adalah karena semua bagiannya terpelihara dengan baik, sehingga menambah nilai. Dan keutuhan tubuh berarti jika ada ramuan batin di dalamnya, belum ditemukan dan dikeluarkan. Bukan ide yang buruk untuk menambah uang ekstra dan bertaruh. Toh, sekali sukses, pesanan yang satu ini bisa menghasilkan banyak uang. Nilai ramuan dalam binatang buas itu sangat tinggi. Setidaknya 5 atau 6 kali lebih tinggi dari mayat. Konsep apa? Dengan kata lain, Raja Perak Jiaolong yang lengkap bernilai lebih dari 10 miliar tanpa premi, sehingga nilai ramuan dalam binatang buas Raja Perak Jiaolong telah mencapai ratusan miliar koin spiritual. Harga yang sangat mahal, untuk keluarga di kota tingkat ketiga seperti keluarga Ni dan keluarga Liu, mereka harus bekerja keras untuk mengeluarkannya. Dengan harga segitu, masih belum bisa dipasarkan dan tidak bisa dibeli sama sekali. Ramuan dalam binatang buas sebanding dengan beberapa ramuan yang sangat berharga. Setelah disempurnakan menjadi ramuan, itu akan sangat membantu orang-orang di dunia sangkar roh untuk meningkatkan kekuatan mereka dan menerobos alam. Kekuatan dunia sangkar roh telah meningkat. Hal tersebut secara langsung akan mempengaruhi kekuatan mental dunia nyata. Mengapa semua orang berbondong-bondong ke dunia sangkar roh? Bukankah itu hanya untuk meningkatkan kekuatan mental dan membuat kekuatan di dunia nyata meningkat lebih cepat? Dunia sangkar roh adalah dunia virtual. Oleh karena itu, fokus masyarakat masih tertuju pada dunia nyata. Ini hanyalah cara bagi setiap orang untuk meningkatkan kekuatan mental mereka. Keluarga kuat di domain Linglan biasanya membagi anggota keluarganya menjadi beberapa kelompok, dan sesekali, sekelompok orang baru akan memasuki dunia Linglong. Selalu simpan sebagian besar kekuatan tempur Anda di dunia nyata. Keadaan khusus memerlukan perlakuan khusus, misalnya, keturunan langsung dengan talenta kuat, atau anggota klan yang akan menerobos, akan bertahan lebih lama. Pertumbuhan kekuatan spiritual akan memberi mereka manfaat yang cukup, dan keluarga akan mengizinkan orang-orang tersebut untuk memperpanjang waktu mereka di dunia sangkar roh. Jika tidak, Anda hanya bisa mengikuti pengaturannya. Ramuan batin binatang buas, baik dijual kepada kekuatan besar di kota tingkat pertama dan kedua atau disimpan untuk digunakan sendiri, akan menjadi keuntungan besar bagi keluarga Ni. Hal ini menarik perhatian keluarga Liu. Bergabunglah dengan kekuatan lain untuk menyerang keluarga Ni.
Keluarga Liu tidak pernah ingin keluarga Ni tumbuh lebih kuat. Jangan ragu untuk berkomitmen dalam hal ini. Setelah Ni Hongdou dan yang lainnya tersingkir dan tubuh binatang Raja Perak Jiaolong direnggut, ramuan dalam binatang itu akan dikeluarkan dan diberikan kepada kolaborator. Hanya di bawah godaan keuntungan sebesar itu, seseorang bersedia membantu keluarga Liu. Mengenai ramuan batin Raja Perak Jiaolong, baik keluarga Liu dan keluarga Ni tetap diam dan tidak mempublikasikannya. Tapi semua orang mengetahuinya. Untuk menjaga ramuan dalam Raja Perak Jiaolong dalam kondisi terbaik, Ni Hongdou tidak mengeluarkannya, tetapi meninggalkannya di tubuh Raja Perak Jiaolong. Setelah membawanya kembali ke kota Changning, keluarga tersebut mengadakan pertemuan untuk memutuskan bagaimana menggunakannya. Tanpa diduga, berita itu bocor, dan ada pengkhianat di dalam keluarga, dan keluarga Liu hampir menjegatnya. Jika tidak ada orang kuat yang mengambil tindakan secara rahasia, keluarga Ni benar-benar menderita kerugian besar kali ini. Baik manusia maupun uang terbuang percuma. Sesampainya di mobil di belakangnya, Ni Hongdou masuk dan keluar tanpa ekspresi setelah beberapa saat. Namun dalam hatiku aku menghela nafas lega. Bagus, bagus. Ramuan batin binatang jahat itu masih ada di tubuh Raja Perak Jiaolong. Dia sedikit khawatir bahwa orang kuat yang bersembunyi di kegelapan akan diam-diam mengambil ramuan batin Raja Perak Jiaolong. Meskipun tidak ada salahnya pihak lain mengambilnya, bagaimanapun juga, mereka menyelamatkan begitu banyak nyawa dan mencegahnya dari penghinaan. Tapi ramuan dalam binatang buas ini diperoleh oleh Ni Hongdou dengan susah payah. Dan keluarga Ni juga membutuhkan hal ini sekarang. Ni Hongdou masih tidak mau kalah. Ketika dia menemukan bahwa ada ramuan dalam binatang buas di dalam, dia melompat kegirangan. Karena saya sangat bersemangat, ramuan batin binatang buas sangat langka, sehingga bahkan 100 binatang buas pun mungkin tidak dapat menghasilkan satu pun. Bagaimana mungkin Ni Hongdou tidak bahagia dan gembira saat dia menghadapi kesempatan sekecil itu? Sebenarnya ada perbedaan besar antara binatang buas dengan ramuan dalam dan binatang buas tanpa ramuan dalam. Hal yang paling sederhana adalah ramuan dalam melambangkan bahwa binatang buas ini dapat terus berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi. Itu tidak akan berhasil tanpa ramuan batin. Ni Hongdou berpikir bahwa tuan yang bersembunyi di balik rahasia itu akan mengambil ramuan batin Raja Perak Jiaolong sebagai hadiah karena menyelamatkan mereka. Ternyata tidak, Ni Hongdou lah yang terlalu banyak berpikir. Ni Xuang dan Ni Feng sedang memilah pencerahan mereka. Penjaga dan petualang keluarga Ni yang mati digali langsung ke dalam lubang dan dikuburkan. Adapun tubuh pria berbaju hitam, setelah mereka pergi, binatang buas secara alami akan datang untuk menggerogoti mereka. Saat semua orang sibuk, Lindong tidak berpartisipasi dan berencana kembali ke mobil untuk beristirahat. Begitu dia melangkah ke kereta, dia dihentikan oleh sebuah suara. "Hei, nak, apa yang kamu lakukan di sana? Tidakkah kamu melihat semua orang sedang sibuk? Cepat turun ke sini dan bantu menggali lubang. Kamu bisa melarikan diri selama pertempuran. Menurutku kamu takut mati. Sekarang kamu mencoba untuk melarikan diri. Apakah menurut Anda saya, keluarga Ni, ingin dibayar karena tidak melakukan apapun? Saya dapat memberitahu Anda bahwa ketika parasit seperti ini kembali ke kota Changning, saya, Ni Feng, dapat menjamin bahwa dia akan dibayar 10 kali lipat. Sama sepertimu. Ini demi anak itu," kata Ni Feng keras sambil berjalan mendekat. Dia baru saja dikritik oleh Lindong, dan dia sangat marah hingga ingin membuat Lindong brengsek. Namun, hal itu terganggu oleh cedera mendadak Bibi Hong. Kemudian dia mengalami krisis hidup dan mati lainnya, yang untungnya dapat diselesaikan oleh Bibi Hong. Sekarang Ni Feng sudah tenang. Dia datang ke Lindong untuk mencari kehadiran lagi.
Dia tidak tahan dengan Lindong yang bersikap seperti ini. Dia jelas merupakan petualang level terendah, namun dia tetap berpura-pura menjadi tuan muda. Kuncinya adalah dia lebih tampan darinya dan memiliki temperamen. Ini adalah sesuatu yang Ni Feng tidak bisa terima. Jadi begitu dia keluar dari bahaya, dia fokus pada Lindong lagi. Lindong tahu suara siapa itu begitu dia mendengarnya. Anak laki-laki itulah yang hanya ingin dia keluar. Keluarga Ni juga yang menjadi majikan kali ini. Status mereka mungkin tidak rendah, setidaknya mereka adalah keturunan langsung. Dia berbalik tanpa daya. Saya pikir jika saya mengambil tindakan secara rahasia, Anda akan menjadi mayat sekarang. Anda masih harus hidup dengan diri sendiri. Jika dia tidak ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang dunia sangkar roh, Lindong pasti sudah berangkat sendiri. Mengapa kamu harus mengawasiku? Lindong berbalik dan bertanya tanpa daya. Kenapa aku harus mengincarmu? Menurutmu kenapa aku harus mengincarmu? Karena kamu yang paling malas. Saat berperang, kamu takut mati dan tidak berpartisipasi. Dan ketika kamu mencoba berkontribusi, kamu tidak berpartisipasi. Aku ingin bertanya padamu, untuk apa kamu di sini? Apa yang kamu lakukan? Tanya Ni Feng. Ayo, bolehkah aku berjalan? Aku berhenti, dan aku tidak ingin imbalannya. Lindong berkata dan melompat turun dari kereta. Awalnya, saya ingin mengikuti tim keluarga Ni ke kota Changning dan mencari tahu beberapa hal tentang sangkar spiritual dalam perjalanan. Tapi sekarang sepertinya saya hanya bisa pergi sendiri. Itu tidak masalah baginya. Selama dunia sangkar roh bisa menggunakan koin roh, Lindong akan sangat senang. Lainnya adalah masalah kecil, Anda juga dapat mempelajari lebih lanjut secara perlahan tentang dunia sangkar roh. HMPH, kamu bijak. Wah, biar ku beritahu, uang keluarga Niku tidak semudah itu untuk dipusingkan. Jika kamu ingin mengambil uang kami, kamu harus bekerja untuk kami. Aku sudah melihat terlalu banyak pembohong sepertimu menipu orang. Dengan menyamar sebagai seorang petualang, dia tidak memiliki kemampuan dan curang di mana-mana. Sayang sekali kamu bertemu denganku hari ini, kata Ni Feng sinis. Lindong mengangkat bahu dan tidak membantah Ni Feng. Ingat alamat website M42 Zoo. Seekor semut memanggil di depannya, dia tidak perlu mengikutinya dengan serius. Tepat ketika Lindong hendak pergi, Ni Hongdou datang. Setelah dia memeriksa tubuh Raja Perak Jiaolong, dia mendengar Ni Feng berbicara dengan keras di sini, jadi dia datang. Begitu saya mendekat, saya melihat seorang pemuda dengan penampilan yang sangat baik, berpakaian seperti tuan muda yang dimanjakan. Melihat usianya saja, dia lebih muda dari Ni Feng. Mengapa ada pemuda di tim? Kenapa kamu tidak tahu? Ni Hongdou bingung. Di tim ini, selain keluarga Ni, ada petualang yang diundang untuk mengawal barang. Anda tidak bisa menjadi seorang petualang? Apa yang terjadi? Bibi Hong, anak ini adalah petualang yang kami sewa dengan uang. Tapi pada akhirnya dia tidak melakukan apa-apa. Dia bersembunyi di sini saat kita bertarung melawan keluarga Liu. Sekarang semua orang menggali lubang untuk menguburkan orang mati. Tapi dialah satu-satunya satu. Tidak ada yang bisa dilakukan di sini. Menurut Anda mengapa kami mengundang petualang seperti itu? Jika Anda tidak tahu, Anda akan berpikir bahwa dia adalah majikannya. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana pengulasnya. Bagaimana bisa seperti itu seseorang lulus? Ni Feng menjelaskan dengan marah. Ni Hongdou memandang Lindong. Lindong tentu saja menatapnya dengan tatapan kosong. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Ni di domain Linglan, dia dapat dengan mudah menghancurkan semua orang di dunia sangkar spiritual ini. Dia kuat dan memiliki punggung yang lurus ketika berbicara. Begitukah? Ni Hongdou menatap Lindong dan bertanya. Jangan menuduh saya secara tidak adil mengambil uang orang untuk membantu mereka keluar dari masalah.
Saya masih memahami hal ini, dan saya juga melakukannya, hanya saja Anda tidak melihatnya ketika saya melakukan yang terbaik. Omong kosong, kamu bersembunyi di sini selama ini. Kapan kamu melakukan sesuatu? Kamu hanya pembohong. Kamu masih berani mengatakan bahwa kamu berkontribusi. Jadi cepatlah dan serahkan hadiah yang diberikan padamu. Dan kalau begitu keluar, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Kalau tidak aku akan mengalahkanmu setiap kali aku melihatmu, kata Ni Feng dengan marah. Hanya karena kamu tidak melihat kontribusiku bukan berarti aku tidak berkontribusi. Tentu saja, jika kamu tidak percaya padaku, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi aku pergi saja, saya tidak akan membayar Anda kembali sejumlah kecil uang yang Anda berikan kepada saya. Saya yakin saya masih layak mendapatkannya. Setelah Lin Dong selesai berbicara, dia siap untuk pergi. Namun dia dihentikan oleh Ni Hongdou. Dia bertanya, "Adik, siapa namamu?" "Namaku Lin Dong." "Aku ingin tahu instruksi apa yang dijawab oleh kakak perempuan ini." Lin Dong, Ni Hongdou memikirkannya dengan cermat. Sepertinya tidak ada keluarga kaya bernama Lin di kota Changning dan sekitarnya, bukan? Entah mereka datang dari tempat lain, atau mereka baru saja memasuki dunia sangkar roh. Melihat penampilan dan pakaian Lin Dong, Ni Hongdou tahu kalau dia jelas bukan orang biasa. "Apakah kamu seorang petualang?" "Ya." "Apakah ada masalah?" "Nak, mengapa kamu berbicara dengan bibiku begitu cepat? Percaya atau tidak, aku akan mati sekarang." Sebelum Ni Feng bisa menyelesaikannya kata-katanya, dia disela oleh Ni Feng. Hongdou memarahi, "Diam." Ni Feng tidak menyangka Bibi Hong akan mengatakan itu padanya, dan dia tidak bereaksi untuk beberapa saat. Setelah beberapa detik, dia kembali sadar. Dia menatap Lin Dong dan merasa sangat tidak senang. Tapi dia hanya bisa menutup mulutnya dengan marah dan berhenti berbicara. Dia tidak berani untuk tidak mendengarkan kata-kata Bibi Hong. Setidaknya tidak sekarang, hanya ketika dia menjadi kepala keluarga Ni dia berhak untuk tidak mendengarkan. "Adik, lihat pakaianmu. Kamu tidak terlihat seperti seorang petualang." Ni Hongdou terus bertanya setelah memarahi Ni Feng. "Apakah ada yang memutuskan bahwa kamu tidak bisa menjadi seorang petualang jika kamu berpakaian seperti ini?" Lin Dong bertanya pada pihak lain. "Itu tidak benar. Itu dia. Aku bisa memakai apapun yang kuinginkan, dan petualang itu tidak mengatakan pakaian apa yang harus kupakai. Adalah dunia sangkar roh." Ni Hongdou terdiam. Siapa yang belum memasuki dunia sangkar roh dari domain Linglan? Mungkinkah dia masih penduduk asli dunia sangkar roh? Di dunia sangkar roh, kecuali manusia, segala sesuatunya bersifat virtual. Namun, benda virtual ini memiliki beberapa efek praktis dan dapat meningkatkan kekuatan spiritual. Orang ini hanya pura-pura bingung. Karena mereka tidak ingin berbicara, Ni Hongdou tidak siap untuk terus bertanya. "Tidak peduli seberapa banyak aku bertanya, aku tidak bisa mendapatkan apapun." Ni Feng di samping menatap Lin Dong dengan ganas. Kalau bukan karena Lin Dong, bagaimana dia bisa dimarahi oleh Bibi Hong? "Karena aku tidak ingin mengatakan apapun, adikku, lupakan saja. Di hutan belantara ini, kamu harus tinggal dan pergi bersama kami. Lebih aman. Keluarga Niku akan mematuhi apa yang mereka janjikan. Kamu lulus ulasan dan menjadi pendamping kami. Seorang petualang akan mendapatkan semua yang dia butuhkan." Begitu Ni Hongdou selesai berbicara, Ni Feng berhenti. "Anda belum melakukan apapun dan masih menginginkan uang." "Bibi Hong." Begitu Ni Feng hendak berbicara, dia disela oleh Ni Hongdou. "Bukankah yang kukatakan sudah cukup jelas?" "Jelas," jawab Ni Feng sambil menahan napas. "Kalau begitu lakukan apa yang aku katakan, Fenger. Kamu adalah calon kepala keluarga Ni. Kenapa kamu bahkan tidak memiliki toleransi seperti ini? Bagaimana keluarga Ni bisa tetap berada di tanganmu di masa depan?
sebuah sempit kepala keluarga yang berpikiran akan menjadi kehancuran keluarga. Sungguh menyedihkan, jika kamu sudah seperti ini, maka kami harus mempertimbangkan untuk menggantikanmu. Ni Suang, yang sedang berjalan, berseri-seri ketika mendengar ini. Namun kemudian meredup lagi. Sayangnya dia perempuan dan tidak memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi kepala keluarga. Bibi Hong, aku mengerti, dia tidak berani melanjutkan pembicaraan karena takut membuat marah Ni Hongdo. Berdasarkan status pihak lain dalam keluarga Ni, dia memenuhi syarat untuk mengusulkan penggantinya. Oke, ayo cepat. Kembalilah ke keluarga secepat mungkin dan beritahu kepala keluarga apa yang baru saja terjadi. Keluarga Liu berani memperlakukan kita seperti ini. Mereka harus membayar harganya. Pergi dengan cepat. Ni Feng segera mengikuti Ni Suang, yang datang, melirik Lindong dan pergi tanpa henti. Lindong berdiri di sana dan berpikir sejenak, berbalik dan naik kereta. Mari lakukan bersama. Bersambung.